Radio. Halo Sobat Shopee, kembali lagi di Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Nah, hari ini kita balik lagi bareng program yang sangat spesial, yaitu program Shopee, yaitu seputar obrolan para inspiratif. Hari ini kita bakal bawain episode yang sangat-sangat menarik buat kalian yang mau tahu tentang prestasi, pengalaman, maupun cerita menarik dari seorang perempuan berdaya di kampus Universitas Pendidikan Indonesia. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI. Oke, buat sahabat Shopee yang baru join nih ya, buat sekilas info, Shopee itu merupakan ruang ngobrol santai yang tentunya bakal ngebahas hal-hal inspiratif dari para narasumber yang sangat-sangat menarik buat kalian tonton. Karena bakal nambah pengetahuan maupun dapat menginspirasi kalian untuk menjadi lebih baik ke depannya. Nah, hari ini aku Laila bakal ngajak kalian buat bahas tentang perempuan berdaya dan duta kampus dari Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelum itu, yuk kita dengerin lagu terlebih dahulu. Pagi ceria dengan semangat hati. Kami dari Lagu Podcast. Saya Kunz Kurniawan. Saya Gusman Sige. Saya Tamarandi. Mau ngajak kalian semua buat apa, Man? Buat dengerin Radio UPI di YouTube channelnya Radio UPI. Di websitenya di radio.upi.edu. Yes, Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Dengerin sekarang. Gas. Hai, kami dari Second Chance. Jangan lupa buat kalian dengerin Radio UPI. Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Dengerin juga lagu Second Chance. Request juga di sana ya. Oke. Nah, sekarang. Teman sejati waktu. Halo guys, gue Jovela Lopez. Jangan lupa dengerin Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Suaramu bergema, bikin semangat naik satu frekuensi. Kita bergerak cepat, menjadi cahaya saat dunia penat. Radio UPI. Oke, buat sahabat Shopee yang udah gak sabar nih pengen tahu narasumber kita pada hari ini, langsung aja kita undang. Ini dia narasumber kita hari ini. Boleh masuk, Teteh. Halo. Pakai dulu ya? Iya, betul. Gimana kabarnya Teteh hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, baik banget. Tetehnya gimana? Alhamdulillah hari ini juga kita sangat-sangat baik nih. Kita udah siap nih mau nemenin sahabat Shopee di rumah. Kalau boleh nih Teteh boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu biar sahabat Shopee ini bisa familiar dan kenal sama Teteh. Oke, halo semuanya, sahabat Shopee. Perkenalkan, aku Merdiva Cikwita Kaila Cahyadi, biasa dipanggil Lala, putri terpilih Bumi Siliwangi tahun 2025. Hai Kak Lala. Nih buat kalian semuanya mungkin beberapa udah kenal ya sama Kak Lala nih, karena Kak Lala ini merupakan putri Bumi Siliwangi terpilih pada tahun 2025 gitu ya Kak ya. Betul. Nah, menariknya nih selain Kak Lala nih aktif di Putri Bumi Siliwangi ya, Kak Lala juga kan punya latar belakang pendidikan di FMIPA di Prodi Fisika gitu ya. Mungkin Teh Lala nih bisa ceritain ya gimana sih cara menyeimbangkan antara kesibukan akademik yang cukup kompleks ya kayak di semester 5 ini dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Putri Bumi Siliwangi. Iya, mungkin dari awalnya dulu ya. Jadi pertama kali ikut Putri Bumi Siliwangi itu di semester 5. Sebelumnya tidak pernah terpikir di semester 1 atau semester 3 itu belum pernah terpikir. Namun karena mungkin pada sepanjang tahun 2025 ini memiliki untuk bisa ketemu sama orang-orang yang lebih luas lagi, ketemu sama orang-orang yang mungkin juga berkecimpung di dunia PPBS, makanya jadi
wah kayaknya ini saatnya deh. Bagaimana cara membagi waktunya itu justru pelajaran yang paling besar bagi saya, karena di antara kesibukan di MIPA, di akademik ya, dengan tugas laporan praktikum, tugas-tugas lainnya juga, dan juga tugas di PPBS sendiri sebagai duta dan juga sebagai finalis pada saat itu sangat membuat bingung pada awalnya, namun karena lama-lama kan sudah terbiasa, maka menjadi pelajaran yang sangat berguna bahkan mungkin untuk kedepannya ya. Iya. Kalau misalnya akhir-akhir ini sih kesibukannya kakak nih selama menjadi duta Putri Bumi Siliwangi nih, kira-kira ada nggak sih yang benar-benar mengganggu akademik, atau mungkin kakak mengalami kesulitan gitu dalam menyesuaikan waktu antara membagi waktu dengan akademik dan menjadi Putri Bumi Siliwangi menjalankan aktivitasnya? Mungkin karena sudah terbiasa pada waktu karantina ya, kita melalui proses karantina yang lumayan panjang, sekitar 2 bulan. Jadi sudah ada trial and error-nya di situ. Makanya pada saat terpilih dan bertugas sekarang selama 1 tahun ke depan sudah mulai bisa memanage-nya. Apalagi juga di semester depan saya akan magang, makanya mungkin lebih kosong juga gitu dan lebih bisa mengaturnya begitu. Nggak terlalu banyak praktikum lagi gitu ya kak ya. Betul. Benar. Dan sedikit nyambung nih ya kak ya sama tema hari ini gitu ya. Menurut kakak penting nggak sih representasi perempuan berdaya di lingkungan kampus ya, terutama buat mahasiswa perempuan yang mungkin kadang masih ragu untuk menunjukkan jati dirinya gitu ya kak ya? Menurut aku penting banget sih. Dengan aku ikut di PPBS ini dan dengan aku sebagai representasi dari fisika sendiri, dan fun fact-nya aku merupakan finalis fisika pertama yang mengikuti PPBS. Dan menurut aku ya seperti yang tetehnya tadi dibilang di awal, dengan kesibukan akademik kita, dengan bagaimana kita juga mengatur waktu, ternyata bisa gitu. Bagaimana kita ada contoh representasi di sini berarti menunjukkan bahwa semua perempuan bisa berdaya sesuai dengan passion dan keinginannya masing-masing. Betul sekali nih, buat teman-teman sekalian yang pengen nyoba, jangan ragu ya teh ya. Jadi kalau misalnya setiap perempuan itu meskipun dengan kesibukannya bisa gitu untuk meluangkan waktunya dan untuk meningkatkan keahliannya gitu. Mungkin sebelum kita bahas nih tentang pengalaman berkesan selama ada di PPBS dan tentunya pengalaman dari Teteh, kita bakal dengerin lagu terlebih dahulu. Stay tune. Pagi ceria dengan semangat hati. Kami dari Lagu Podcast. Saya Kun Kurniawan. Saya Gusman Sige. Saya Tamarandi. Mau ngajak kalian semua buat apa man? Buat dengerin Radio UPI di YouTube channelnya Radio UPI. Di websitenya di radio.upi.edu. Yes, Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Dengerin sekarang. Gas. Hai teman-teman Second Chance. Jangan lupa buat kalian dengerin Radio UPI. Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Dengerin juga lagu Second Chance. Request juga di sana ya. Oke. Nah, sekarang. Teman sejati waktu. Halo guys, gue Jovala Lopez. Jangan lupa dengerin Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Suaramu bergema, bikin semangat naik satu frekuensi. Kita bergerak cepat, menjadi cahaya saat dunia penat. Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi. Halo Sobat Shopee, balik lagi nih bareng kita berdua. Nah hari ini selanjutnya kita bakal ngebahas tentang pengalaman yang tentunya kendala-kendala yang dialami, juga pengalaman-pengalaman berkesan nih selama karantina mungkin, atau selama menjabat sebagai Putri Bumi Siliwangi, atau selama menjalankan akademik mungkin ya Teh ya. Boleh. Nah sekarang kita mulai dulu dari yang susah-susahnya dulu ya, bersusah-susah dulu baru nanti bersenang-senang kemudian. Kita mau bahas dulu tentang kendala-kendala nih yang dialami Teteh Lala selama menjalani mungkin perkuliahan atau menjalani karantina atau Putri Bumi Siliwangi. Kalau aku dengar-dengar nih Teh, di dunia pageant tuh biasanya kadang suka ada sabotase atau kayak gitu. Mungkin ya siapa tahu Teteh punya pengalaman menarik nih yang bisa dibagikan sama teman-teman Shopee di rumah ya. Apa ada nggak sih Teh pengalaman yang ngebuat Teteh tuh kadang ragu gitu buat
ngelanjutin untuk terus berkarya dan menginovasi orang lain gitu Teh? Oke, mungkin aku ceritanya dari awal dulu kali ya, dari akademik dulu. Kalau di akademik sendiri, mungkin semua orang juga pasti kaget gitu. Oh, fisika, ngapain ya gitu. Karena itu juga pemikiran pertama aku pada saat semester 1. Bahkan sebelum pas apply fisika untuk di SNBT juga, bener nggak ya pilihanku gitu. Ternyata pas dijalani memang masih wondering, masih confused, apakah benar ini jalan aku. Dan mungkin karena ada kesempatan yang datang, aku nggak mau nyanyain kesempatannya dengan seperti ikutan lomba, ikutan seminar-seminar yang dibangun sama dosen-dosen. Itu ternyata membantu banget bahwa semakin mengenal fisika, aku semakin mencintainya. Jadi mungkin tak kenal maka tak sayang ya. Iya, betul sekali. Iya, betul banget. teman-teman. Terus kalau ini lanjut juga ke karantina, sama halnya seperti aku omong di awal, pada awal juga aku ragu banget untuk mendaftar ke PPBS ini gitu. Cuman ya itu ada kesempatan dan aku prinsipnya take it or leave it gitu ya. Dan seperti prinsip awal juga, tak kenal maka tak sayang, ternyata proses dari karantina ini yang akhirnya membentuk aku untuk saat ini gitu. Dan juga teman-teman dari PPBS ini sangat-sangat solid gitu ya. Kita selalu menyebut kalau keluarga besar PPBS itu big family. Jadi seluruh angkatan PPBS dari awal terbentuknya PPBS di tahun 2012 hingga saat ini 2025 sudah 11 tahun umurnya, kita menyebutnya big family karena memang itu seperti keluarga kedua gitu bagi kami. Jadi untuk sabotase mungkin sepertinya enggak ya. Tidak ya. Justru saling membantu satu sama lain. Misalnya ada yang kurang, aku bisanya kurang di catwalk atau aku kurang di pengetahuan, aku tahu kemana aku harus bisa bantu karena semuanya juga pasti mau bantu gitu. Betul. Jadi kalau di lingkungan PPBS tuh bisa dibilangnya tuh suportif banget ya Teh ya, dan benar-benar apa ya? Jadi buat kalian tuh jangan takut gitu buat stigma-stigma buruk yang kadang-kadang bilang ada yang mempengaruhi gaya hidup seperti ini gitu Teh. Benar nggak sih Teh? Sebelum daftar mungkin ada kata-kata yang mungkin kurang apa ya, pandangan orang lain gitu yang mungkin kadang ada kurangnya, mungkin terkait dengan prodi Teteh juga ya, yang seperti Teteh bilang tadi itu ada yang ngasih stigma buruk gitu ya Teh ya. Terus apa sih yang ngebuat Teteh tetap yakin buat di situ gitu? Mungkin kalau stigma buruk itu timbul dari ketidaktahuan ya. Betul. Karena saya di sini sebagai duta kampus, sebagai representatif, tugas aku dan teman-teman semua untuk memberitahu dan juga menggemborkan bagaimana duta kampus itu sendiri dan perannya gitu. Jadi menurut aku pasti ada aja teman-teman entah dari Civitas Akademika dan lain-lain yang mungkin memiliki stigma yang salah mengenai kami, tetapi bisa ditunjukkan dari aksi kita, bagaimana kita berkarya, bagaimana kita keterkaitan kita terhadap sesama itu bagaimana juga. Jadi tidak harus kita klarifikasi yang seperti apa, cuman dilihat dari aksinya juga sudah percaya orang-orang begitu. Nah kalau untuk terkait prosesnya nih Teh, kalau misalnya selama menjabat nih, apa aja sih dari Putri Bumi Siliwangi ini yang harus Teteh selesaikan gitu dalam setahun ini? Apakah ada visi misi yang ingin diinikan gitu ya, yang ingin diterapkan selama 1 tahun menjabat? Visi misi mungkin dari aku pribadi lebih bukan visi misi ya, lebih ke bagaimana aku membawa gelar ini dan juga nama aku di belakang ini gimana gitu. Kalau di pageant itu biasa suka ada advokasi. Advokasi itu bagaimana kita hubungan kita ke orang lain dan juga ke lingkungan sekitar dampaknya. Kalau aku karena aku basicnya di science dan terutama aku fisika itu memiliki beberapa penjurusan. Jadi fisika nggak cuma belajar rumus aja, nggak cuma laporan praktikum aja, tapi juga kita punya keahliannya gitu. Dan kebetulan aku keahliannya di astronomi. Iya betul. Jadi makanya kalau bagaimana aku membawa mungkin ide aku gitu ya selama menjabat dan bahkan untuk kedepannya nanti aku membawa bagaimana perempuan bisa berdaya di lingkungan STEM dan juga bagaimana astronomi bisa lebih baik diterima oleh publik gitu. Begitu. Kalau misalnya untuk
langkah-langkah apa aja sih yang udah Teteh lakukan gitu ya? Mungkin aksi-aksi apa aja yang mungkin bisa diceritakan ke sahabat Shopee sekalian nih? Mungkin apakah udah ada, kalau advokasi itu kan biasanya bisa memberikan action gini ya Teh ya. Apa yang sudah dilakukan selama ini selama menjabat itu kira-kira apa aja ya Teh? Boleh diceritakan gitu pengalamannya. Mungkin karena aku juga menjabatnya baru 2 bulan ya. Oh iya, baru 2 bulan yang lalu ya Teh. Baru 2 bulan yang lalu ya, dan di struktur organisasi di PPBS juga masih dalam tahap perancangan gitu ya. Jadi aku untuk di PPBS sendiri masih menyiapkan. Tapi kalau dari aku pribadi sebelum dari PPBS pun aku sudah sering menjadi asisten lab Bumi dan Antariksa. Aku sudah pernah membantu beberapa aku juga tergabung di komunitas Cakrawala UPI buat teman-teman. Jadi itu komunitas dari anak-anak fisika yang juga mempunyai ketertarikan terhadap bumi dan juga antariksa. Jadi kita suka melakukan pengamatan. Kayak di awal di pertengahan bulan itu ada fenomena bulan merah. Pernah ingat gak gerhana bulan? Yang jadi bulannya warna merah gitu, blood moon. Nah itu kita melakukan pengamatan, dan juga kita juga menjadi panitia acara-acara seminar dengan workshop dengan dosen-dosen dari luar yang datang ke sini. Jadi mungkin dari pengalaman aku di sebelum menjabat di PPBS dan nanti kedepannya bisa menjadi bekal aku bagaimana aku membawa ide aku ke depannya gitu. Tadi kata Teteh ada kata-kata sedang menyiapkan nih. Kira-kira boleh spill nggak sih tipis-tipis bocorannya? Kira-kira project apa nih yang sedang dipersiapkan untuk kedepannya gitu? Wah, kalau project kayaknya gak bisa Belum apa bisa gitu spill. ya. Tapi mungkin kisi-kisi lah. Iya, kisi-kisi. karena kita itu di PPBS punya duta atribut ya. Nah, duta atribut kalau teman-teman yang belum tahu, ada duta-duta selain yang Putri mungkin terpilihnya memiliki keunggulan di bidangnya masing-masing. Misalnya duta lingkungan, duta kewirausahaan. Nah, dari mereka-mereka itu akan punya event-event tersendiri. Dan buat teman-teman, bukan Teteh juga yang mungkin penasaran apa ya, bisa dipantengin aja di IG PPBS UPI gitu. Begitu ya Teh ya. Untuk saat ini berarti sedang menyiapkan proyek-proyek yang tentunya nanti bakal sangat-sangat menginspirasi buat teman-teman sekalian sesuai bidangnya tentunya. Jangan lupa dikepoin juga di IG-nya PPBS. Nah, kalau misalnya tadi kita udah ngomongin hal-hal yang susah-susahnya nih, sekarang kita mau ngomongin yang seneng-senengnya. Kalau misalnya dari semua pengalaman Teteh nih selama mungkin menjabat atau mungkin selama perkuliahan, ada nggak sih momen yang bikin Teteh itu merasa seneng banget, yang merasa bersyukur bisa ada di tahap itu gitu Teh? Mungkin boleh diceritakan. Wah, kayaknya banyak banget ya. Kalau dari awal mungkin tergabung di fisika sendiri juga sudah sangat merupakan pencapaian yang besar buat aku pribadi, dan terus bisa membawa nama fisika sebagai salah satu finalis di PPBS UPI juga sangat-sangat membanggakan. Karena menurut aku bukan hasilnya melainkan prosesnya gitu. Bagaimana aku akhirnya bisa menerima dan mengerti mengapa jalan aku di fisika, mengapa aku bisa ditempa juga di PPBS. Itu menjadikan ternyata ini ya reason aku di sini gitu. Dan bisa mengenal teman-teman di PPBS dan lain-lain, karena ternyata mungkin aku salah satu orang yang berstigma tidak tahu gitu ya. Jadi berstigma yang PPBS itu apa ya? Iya ya, jadi awalnya belum. Duta kampus itu sebenarnya ngapain ya? Jadi aku banyak stigma-stigma yang buat apa ya ikut PPBS gitu. Aku nggak tahu dampaknya apa. Mungkin menjawab keresahan aku pribadi, akhirnya aku diberi kesempatan untuk tergabung di sini. Itu salah satu pengalaman paling berkesan sih menurut aku. Betul sekali nih teman-teman. Jadi salah satunya berarti jangan sampai kita itu tidak mencoba sesuatu yang mungkin gitu ya. Mungkin menurut kita, kenapa sih harus tergabung ke itu? Karena kalau saat kita udah bergabung, saat kita udah tahu, mungkin disitulah kita bisa menemukan jati diri kita, bisa mengembangkan kemampuan kita, bisa mengembangkan relasi juga ya Teh tentunya. Nah, betul. Tidak hanya sebagai sama-sama mahasiswa, tetapi juga dengan para pejabat dan juga sivitas akademik di UPI gitu. Kalau pengalaman terkait dengan relasi nih, kira-kira udah sejauh mana sih PPBS ini memberikan dampak gitu ya untuk perubahan relasi dari diri Teteh sendiri? Sebelum ikut PPBS mungkin belum kenal ini gitu mungkin Teh. Oke, mungkin ini yang baru banget. Bulan kemarin itu aku berkesempatan sebagai juri dari Putra-Putri UPI Purwakarta. Jadi tidak hanya di Putra-Putri Bumi Siliwangi, tetapi juga ada pageant di
Kamda juga, Kamda di Kamda juga. UPI. Nah, di kesempatan itu aku jadi punya relasi yang luas banget karena sebagai juri ya dapat melihat potensi-potensi dari teman-teman di UPI Kamda, dapat juga melihat semangatnya mereka. Oh, ternyata di sini begini ya, tidak kan kita pasti nggak kebayang ya gimana di Kamda tuh seperti apa ya, karena kita juga jauh gitu. Ternyata berkesempatan untuk melihat teman-teman secara langsung dan lebih dekat, juga mengenal direktur di sana, juga mengenal teman-teman pageant dari Purwakarta, karena kan juga diundang sebagai tamu undangan, juga diundang sebagai juri. Dan kesempatan-kesempatan itu yang menurut aku, wah, untung aku ikut PPBS ya. Iya, gitu. benar. Karena ada beberapa kesempatan yang mungkin nggak akan bisa kita dapetin kalau kita nggak mencoba gitu ya, Teh. ya. Nah, jadi buat kalian jangan sampai takut ya, Teh, untuk mencoba. Nah, buat nanti kita bakal ngebahas juga ini tahap-tahapan dan tips-tips apa nih dari Teteh ya untuk menjadi Putri Bumi Siliwangi. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan lagu terlebih dahulu. Pagi ceria dengan semangat hati. Kami dari Lalu Podcast. saya Kunz Kurniawan Saya Gusman Sige. Saya Tamarandi. mau ngajak kalian semua buat apa man? Buat dengerin Radio UPI di YouTube channelnya Radio UPI. Di websitenya di radio.upi.edu. Yes, Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Dengerin sekarang. Gas. Hai, kami dari Second Chance. Jangan lupa buat kalian dengerin Radio UPI. Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Dengerin juga lagu Second Chance. Request juga di sana ya. Oke. Nah, sekarang. Teman sejati waktu. Halo guys, gue Jovala Lopez. Jangan lupa dengerin Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Suaramu bergema, bikin semangat naik satu frekuensi. Kita bergerak cepat, menjadi cahaya saat dunia penat. Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Dengar ceritamu, iringi harimu. Radio UPI, teman sejati waktu. Dari musik asyik hingga informasi, semua terangkum. Nikmati setiap hari, satu klik saja langsung terhubung bersama kami. Mimpimu akan dihitung. Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Dengar ceritamu, iringi harimu. Radio UPI, teman sejati waktu. Kabar gembira untuk pendengar Radio UPI. Mari bergabung bersama kami di WhatsApp komunitas Radio UPI. Kalian bisa mendapatkan informasi terbaru, merekomendasikan lagu kesukaanmu, kirim salam tersayang dan terkasih melalui program Radio UPI. Oke, halo Sobat Shopee, balik lagi bareng kita berdua. Nah, tadi kita tuh udah banyak banget terkait dengan benefitnya. Terus apa aja ini kendala dan tentunya pengalaman berkesannya. Tapi kita belum bahas nih kira-kira tips and triknya gimana sih cara daftar PPBS. Atau mungkin langkah-langkahnya bisa diceritain mungkin beberapa bulan kemarin apa aja yang dilaluin gitu Teh. Oke, mungkin kalau dari PPBS itu punya beberapa
fase gitu. Yang pertama di prakarantina, karantina, dan juga malam puncak aku menyebutnya ya. Kalau di prakarantina itu kita ada proses pengenalan dan juga seleksi. Lalu di karantina selama kurang lebih 2 bulan atau 8 minggu gitu. Baik habis setelah karantina ke malam puncak. Malam puncak itu ada di preliminary dan juga ada di grand final. Nah, mungkin biar teman-teman ngerti, aku ngejelasinnya dari awal dulu ya sebelum ke tips and trick. Kalau di prakarantina itu yang kita butuhkan mungkin persyaratan pastinya, soal-soalnya, dan juga bagaimana kita kalau dari aku pribadi sih be authentic aja ya, be yourself, jangan punya pandangan sendiri gitu, jangan kayaknya kalau jadi duta kampus tuh harus gini deh. Enggak, cukup jadi diri kamu sendiri, dan justru di situ poin pentingnya menurut aku. Dan bagaimana juga kita bisa interaksi ke sesama finalis, ke panitia, ke para pengawasnya juga gitu. Itu bagaimana di situ dinilai. Lalu karantina ya proses untuk bagaimana nanti kita persiapan di malam puncak. Jadi mulai dari catwalk, mulai dari ilmu pengetahuan kita diuji di sana, karena bahkan banyak pematerian juga gitu ya, berbagai. Karena di PBS kan duta kampus ya, dan dari berbagai fakultas dan juga dari berbagai prodi yang dipilih sebagai putra-putri terbaiknya gitu ya. Jadi disiapkan, dilatih di situ, lalu di malam puncak itu waktu kita bagaimana menampilkan hasil dari karantina kita begitu. Jadi kalau saran yang utama dari aku, just be yourself, dan bagaimana diri kamu bisa menempatkan diri serta juga mau belajar. Karena aku sendiri juga datang dari orang yang nol gitu. Aku nggak tahu gitu aku ini pageant pertama aku, dan wah banyak banget hal yang harus aku pelajari. Cuman itu karena PPBS memiliki lingkungan yang sehat dan juga sangat suportif satu sama lainnya, makanya aku bisa belajar tidak hanya ke pemateri, tidak hanya ke panitia, tetapi juga ke sesama teman justru gitu. Pelajaran yang paling banyak ya, karena kita banyak berinteraksi sama sesama finalis ya. Iya betul. Kalau panitia mungkin pemateri ya jarang ada gitu waktunya gitu ya. Jadi di situ dipergunakan waktunya untuk belajar dan juga saling mengenal satu sama lain gitu. Kalau aku pengen tahu nih, inspirasi utama Teteh nih pertama kali gitu. Kenapa sih tiba-tiba kayak pengen gitu, tiba-tiba pengen buat daftar gitu? Awalnya tuh kenapa sih? Boleh mungkin diceritain gitu? Waduh, ini mungkin ada hubungannya sama humas juga nih. Oh ya, fun fact, aku juga salah satu dari bagian dari humas ya. Aku di TV, mungkin Laila di radio, aku di TV. Jadi di awal tahun itu ada project pengenalan prodi, jadi program tentang sosialisasi dan juga pengenalan prodi-prodi di UPI gitu. Dan pada saat itu aku partnernya ada Kang Ali sebagai runner up 1 Putra Bumi Siliwangi tahun 2023, dan juga ada Krisna yang saat ini sebagai Jajaka Pinilih Sumedang. Nah, pada saat itu Kang Ali yang sudah memiliki pengalaman itu di dunia pageant tuh memang memaksa dan nggak memaksa juga sih, Motivasi ya, memotivasi, memberi pencerahan dan gambaran juga gitu. Nanti mau ada daftar loh gitu, ayo dong ikut lah sama Krisna gitu. Cuman mungkin Krisna ngambil path-nya ke Bojang Jajaka ya, kalau aku di PPBS gitu. Padahal kalau Kang Aldi nggak ngomong kayak gitu dan tidak mengajak aku pada saat itu, aku kayaknya gak akan pernah daftar PPBS. Sebelumnya aku udah pernah tahu, aku udah pernah lihat di saat mock aku, betul ya, jadi MC. Kayak seru ya jadi PPBS gitu. Cuman gak kepikiran untuk daftar juga gitu. Mungkin saat itu hype-nya aja deh aku ngerasanya. Dan ketemu lagi sama Kang Aldi di situ, aku jadi dijelasin juga benefitnya, terus apa aja yang kita dapetin loh, prosesnya tuh gini. Bukan sebagai terpilih atau sebagai apa ya benefitnya, tapi sebagai finalis sendiri tuh ini loh yang kamu dapetin gitu. Udah banyak banget benefit meskipun cuma finalis betul, gitu. Iya, kayak yang tadi Teteh sampaikan, relasi gitu. Dan bagaimana juga cara pikir. Banyak banget keluarga baru juga aku dapetin di situ. Ternyata kalau misalnya pada saat itu aku tidak tergabung di humas, aku tidak diberi tawaran untuk di project itu, dan aku tidak akan mendapat
tawaran dari Kang Aldi dan juga motivasi dari Krisna, mungkin aku nggak bakal pernah daftar PPBS sih. Jadi awal mulanya gitu teman-teman ya. Jadi awal mulanya tuh kayak disuruh pasti kamu tuh bisa gini-gini gitu ya, betul. kayak dijokin gitu. Oh gitu ya Teh. Kalau misalnya pengen tanya nih tentang fun fact nih tentang Teh Lala gitu ya. Mungkin yang orang-orang nggak tahu nih, yang taunya kan mungkin sebagai Putri Bumi Siliwangi ya. Mungkin ada nggak sih fun fact yang tentang Teh Lala nih yang jarang banget orang tahu gitu? Fun fact ya, aduh aku bingung nih kira-kira apa ya fun fact-nya ya. Mungkin selain aku di fisika dan juga aku di PPBS UPI, aku juga punya ketertarikan di bidang tarik suara gitu. Ya, aku pernah mengikuti beberapa lomba, juga pernah mengikuti salah satu audisi di salah satu perusahaan TV begitu. Mau nyanyi Teh? Aduh. Kayaknya enggak ya. Oke, jadi Teh Lala ini ternyata suka nyanyi dan punya ketertarikan di bidang suara. Nih, terakhir buat inspirasi nih buat teman-teman Shopee sekalian yang lagi nonton, khususnya untuk teman-teman perempuan ya. Apa sih hal yang paling penting yang perlu disiapkan kalau misalnya kita itu pengen aktif, berprestasi dan jadi diri sendiri seperti apa yang Teteh Lala bilang tadi? Apa aja yang harus kita lakuin Teh? Yang pertama, belajar. Keinginan untuk belajar itu perlu banget. Oke, kita datang dari nol. Oke, kita mungkin baru pertama kali melakukan hal ini. Tapi kalau kita ada keinginan untuk belajar, keinginan untuk mencari tahu dan bagaimana kita bisa berdampak ke hal tersebut yang kita pelajari, itu bakal jadi bekal yang besar banget. Dan juga tidak hanya belajar, tapi bagaimana kita bisa menyampaikannya kembali gitu. Mulai dari bukan dari omongan ya, tapi dari aksi kita gitu. Bagaimana kita yang pelajaran sudah kita dapati itu bisa kita implementasikan ke teman-teman, ke circle kecil dulu aja gitu, ke keluarga. Dan mungkin dari tadi yang kan kita baru tahu ya, kita dapat pelajaran. Kalau kita bagikan ke teman dan juga lingkungan sekitar kita, mereka juga akan menambah ilmunya dan juga oh ternyata ini ya. Nah dari situ tuh pasti mereka juga karena lingkungan kecil kita pasti bakal mendukung dan akan percaya diri dari kita sendiri begitu. Jadi semakin banyak dukungan itu yang ngebikin kita itu akhirnya semakin pede untuk lebih lagi, untuk lebih berprestasi lagi, untuk lebih aktif lagi gitu ya. Kalau misalnya dari Teteh sendiri itu ya, sebelum pendaftaran gitu kayak dukungan dari keluarganya tuh bagus atau misalnya malah ada yang kayak jangan ikutin kayak gitu mungkin kan ada ya Teh ya. Iya. Kalau aku justru ini one of my mother's dreams juga. Jadi bunda aku tuh justru salah satu pendukung terbesar juga gitu. Orang tua aku tidak pernah mengkotak-kotakan aku harus jadi apa, aku harus ikut apa. Semuanya keputusan dalam hidup aku itu emang dipilih sama aku, tapi melalui dukungan orang tua. Cuman bunda aku tuh dari dulu selalu suka nonton Putri Indonesia, suka nonton Miss Indonesia gitu ya. Jadi kayaknya bunda suka deh kalau lihat Lala ikut pageant gitu. Mungkin di lubuk dalam hati aku juga aku pengen merealisasikan mimpi dari bunda aku. Makanya selama mengikuti PPBS ini juga punya dukungan dari bunda aku gitu, punya belief oh ya aku mau nyandingin orang tua gitu. Jadi ada ambisi tersendiri juga ya Teh ya, karena orang tua tuh benar-benar sangat mendukung di bidang ini gitu. Terus mungkin salam sapa gitu ya, pesan kesan gitu buat Teteh, buat teman-teman pendengar Shopee sekalian di rumah gitu ya, untuk bisa lebih maju lagi, untuk bisa lebih aktif lagi, kira-kira ada nggak Teh? Kalau pesan dari aku, mungkin untuk teman-teman juga yang saat ini masih bingung, aku harus mulai dari mana, dari apa. Mulai dari hal terdekat kita aja, entah itu di prodi kamu, di keluarga kamu, di lingkungan kamu, atau di pertemanan aja. Memulai belajar, memulai lebih mengenali diri sendiri. Dengan di sana kamu bakal bisa, menurut aku kesempatan tuh akan datang sendiri kalau kita punya kemauan gitu. Betul, kayak seperti hal-hal yang aku sebutin sebelumnya, kayaknya masa sih kayak gitu ya, masa sih segampang itu, tapi ya justru itu dari bagaimana tekad kita, keseriusan kita dalam belajar, akhirnya kesempatan tersebut datang, jalan tersebut yang menyampiri kita gitu, bukan kita yang mencari jalannya. Betul.
Kalau misalnya menurut Teteh nih ya, apa sih yang membuat Teteh itu berbeda dan benar-benar kenapa mereka tuh yakin gitu ya untuk memilih Teteh sebagai putri Bumi Siliwangi gitu? Aduh, sebenarnya aku juga tidak bisa Benar-benar tidak bisa tahu melihat gitu ya. sebagai POV juri ya. Cuman kalau mungkin pengalaman aku yang pernah jadi juri gitu ya, sebagai ajang pageant juga, kayaknya kita itu punya founder di PPBS namanya Abang Wenda Alifullah, juga alumni UPI matematika. Beliau selalu mengajarkan ilmu aura. Bagaimana seorang itu present itu dari auranya gitu. Tapi bukan kayak aura di foto aura gitu, bukan ya. Tapi lebih ke confident dan juga emang dia tuh menunjukkan dirinya sendiri gitu. Bedanya kalau kita menjadi diri sendiri, dan mengerti apa tujuan kita, apa yang kita mau dan apa yang akan kita sampaikan, pasti auranya akan memancarkan aura yang berbeda begitu. Jadi mungkin faktor pertamanya itu kalau sebagai aku jadi juri gitu ya, aku bakal melihat auranya terlebih dahulu. Bagaimana kesalahan atau misalnya ada kurangnya dari dia, jika memang dia mampu dan percaya, pasti kan terlihat ya. Iya. Betul begitu. Jadi paling penting banget tuh percaya diri ya, Teh. Percaya diri tapi sebelum percaya, kamu gak akan bisa percaya kalau belum bisa mengenal diri sendiri. Oh iya, betul. kenalin diri dulu, baru kita percaya pada kemampuan Betul. diri kita untuk terus upgrade gitu ya Teh. Tadi kan kita udah banyak banget lah bahas-bahas tentang PPBS, bahas tentang Teteh. Mungkin buat teman-teman sekalian bisa banget jadi inspirasi nih buat Teh Lala, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian untuk mengembangkan pendidikannya, untuk meningkatkan karirnya. Nah kalau untuk Teteh ya, menurut Teteh, pandangan Teteh nih terkait dengan wanita gitu ya. Kadang tuh ada yang suka kayak stigma-stigma yang bilang kayak wanita itu susah untuk jadi pemimpin, wanita itu seperti kayak kurang lah maksudnya untuk Kalau menurut Teteh sendiri tuh gimana sih biar wanita itu bisa benar-benar bisa menempatkan diri untuk percaya diri menjadi sebuah pemimpin, menjadi sebuah representatif gitu ya, seperti Teteh juga gitu. Kalau dari aku pribadi, berkaca dari latar belakang aku juga ya di fisika, kalau teman-teman atau Teh Laila sendiri notice kayaknya di STEM itu banyaknya cowok nggak sih? Iya. Iya, di science itu tuh pastinya banyaknya cowok ya. Tapi kenapa ya kira-kira perempuan-perempuan tuh kayaknya aku gak kuat dari STEM. Nah itu mindset awalnya yang salah sih gitu. Bagaimana mungkin di proses pencarian dirinya atau mengenali dirinya itu tidak memberi kesempatan kepada dirinya sendiri untuk belajar mungkin. Nah menurut aku bagaimana kita dapat bertahan dan juga dapat kita menjadi diri sendiri gitu di lingkungan nggak tidak hanya di STEM tapi sebagai wanita, menurut aku bagaimana kita bisa memiliki pendidikan dan juga keaslian diri kita sendiri, autentisitas diri kita sendiri gitu. Jadi menurut aku lebih harus ke mengenali diri sih, mengenali diri, memiliki circle yang baik juga, karena banyak juga ya mungkin kayak kita kan remaja-remaja labil nih gitu. Kayaknya FOMO deh, ikut teman aja deh aku gitu. Ya banyak yang kayak gitu. Kita harus pintar-pintar memilih circle yang memang untuk kita gitu, dan juga bijak untuk berucap tidak, bijak untuk dirinya sendiri. Jadi harus bisa mengenal dirinya sendiri agar bisa bertindak ke depannya begitu. Betul. Jadi sebagai wanita tuh kita harus juga punya jiwa-jiwa kepemimpinan. Betul, juga ya Teh ya. iya. Jadi jangan karena stigma-stigma yang mungkin kadang bukan buruk ya, mungkin stigma yang kurang tepat gitu ya terkait dengan wanita itu harus seperti ini, harus seperti itu. Itu tuh harus dimulai dari kita ya Teh ya, untuk memperbaiki stigma itu untuk kembali ke stigma yang benar gitu ya Teh ya. Mungkin karena kita udah ngobrol lama banget nih ya, nggak kerasa ya teman-teman, kita udah ngobrol selama 40 menit lalu gitu ya. Buat Sobat Sopi hari ini karena udah di penghujung acara nih, terima kasih banyak buat narasumber kita yang sangat-sangat menginspirasi banget ya teman-teman sekalian ya tentunya. Mungkin setelah nonton video ini teman-teman langsung pada mempersiapkan diri nih Teh langsung untuk oh ternyata aku tuh bisa
Betul. Meskipun kita nggak punya latar belakang pageant sama sekali gitu ya Teh. Iya, betul. Ternyata tuh bisa teman-teman. Asalkan teman-teman itu mau untuk mencoba, apalagi untuk mengenali diri sendiri, untuk mengembangkan kepercayaan diri gitu ya. Tadi Teh Lala udah banyak banget share-share cerita-cerita, tips and triknya juga. Mungkin kalian juga bisa langsung kepoin ke IG-nya Teh Lala dan PPBS juga tentunya ya. Karena obrolan kali ini tuh super udah menyenangkan banget dan tentunya sangat-sangat banyak inspirasinya. Maka hari ini kita mau cukupkan sekian dulu gitu ya Teh ya. Terima kasih banyak ya Teh Laila. Betul, terima kasih juga kepada Teh Lala udah mau share banyak banget tentang pengalamannya, prestasinya, dan tentunya udah share-share tips-tipsnya. Nah, kalau misalnya Sobat Shopee ini punya request topik-topik terhangat yang atau narasumber ke depannya, boleh langsung aja ditulis di kolom komentar di bawah ya. Aku Laila dan Lala. Hari ini kita pamit undur diri terlebih dahulu. Jangan lupa buat nonton siaran ini di Radio UPI atau di RCTI Plus. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.